teman-teman, saya hari ini akan berkunjung ke teman saya, Pak Ali. Pak Ali ini spesialis di akrilik. Tapi yang membuat dia hebat di zaman now ini yang pengen kita cari tahu adalah orang zaman COVID orderan banyak drop, terutama di akrilik karena berhubungan dengan event dan lain-lain. Tapi dia malah omsetnya naik. Mau tahu teman-teman ceritanya? Kita ikutin ya perjalanan saya. Oke, sampai ketemu. Kita 2 minggu. Cuma oleh 2 minggu Dua minggu tutup off gitu. Oke. Anak pulang kampung semua, anak gua pulang kampung. Terus saya dengar dari teman-teman DPI katanya ini corona bakal tahun-tahunan gitu. Nah, terus saya mikir, tapi enggak juga. Mana saya buka keran. Nah, lamanya saya fokus beberapa produk kan. Saya tambahin mana yang hari ini yang lagi rame, seperti basis, meja, Itu apapun dipikirin. dipikir walaupun itu beli mesin. Oke, karena kita menghasilkan produk. Benar. Daripada ngeluarin duit tapi nggak ada hasilnya juga. Nah ini yang pusing. Taunya satu beli mesin laser dan manfaatkan dapat sekat 3 tahun. Udah tutup. Di titik baliknya ada di posisi mana tuh waktu setelah itu? Waktu itu puncak pas rame-rame ya kayak gitu. Karena anakku pulang kampung. Ya anak buah kan dari adik, kakak, ponakan, saudara pulang kampung. Mereka di kampung pun sama posisinya kayak begini. Mereka juga nggak ada apa? Nggak ada duit, ujung-ujungnya kasbon. Setiap minggu budut, waduh, Mau gimana juga kan? pusing sama aja. Ya udah, balik semua. Tapi ya yang ada itu lah dulu. Yang penting saya bisa makan. Setelah ketemu formulanya, baru nanti saya bayar sesuai standar biasanya. Tapi nggak ada satupun yang dikeluarkan, Nggak ada, dikurangin. nggak ada. Malah nambah ini hari ini. Malah nambah Malah nambah. karyawan. Iya. Zaman Nambah pandemi mesin. orang-orang lagi pada ngurangin karyawan, Iya. Bapak nambah mesin, Nambah mesin, nambah nambah karyawan. orang. Wow. Ini mental positif nih. Iya. Orang-orang biasanya Pak, kalau zaman gini mikirnya udah survive Iya. gitu. Ini rahasia dapurnya apa nih? Bisa malah omsetnya bukannya turun malah nambah. 2 bulan ini nambah melesat malahan. Iya. Saya membaca fakta dari pasar. Oh ya. Bulan sebulan lalu yang harus dibaca pasarnya untuk saya itu orang sudah wisuda. Wisuda pertama anak SD, SMA. Oke. Ya. Link saya itu kan hampir 20.000. Oke. Setahun 20.000 lalu ya? 20.000. Setahun lalu saya udah bikin program setiap teman-teman yang punya link ke kampus maupun TK maupun SMA, nih tak bikinin plakat sama medali gratis. Tolong masukkan ke kampus SD, SMP, PAUD. Berarti jaringan Bapak memang udah kasih siapin toolkitsnya ya? Dulu itu gratis. Itu gratis ya, Iya. toolkitnya ya? Yang penting desain dari mereka. Aku tinggal cetak karena waktu kita desain itu terbatas. Oke. Itu setahun yang lalu dan menghasilkan kurang lebih itu dari apa itu yang dibuat. Maksudnya kampus itu bikin lah. Itu 20% karena awal kan. Oke. Pas pandemi gini mereka semakin bergerak karena kebutuhan order juga kan. Kedua memang kondisi gini menuntut orang tambah produk, tambah yang lain-lain lah pasti. Oke. Nah, makin gerak. Udah. Kemarin saya hampir ada 35 kampus ya punya. Oke. Jadi mereka meskipun online inaugurasinya, tapi kan pelanggannya tetap harus ada Tetap dong. jalan. Mereka harus tetap Iya, siap dong. tetap. Gitu. Iya, Cuman kan? anggarannya agak turun sedikit. Iya,
Ya. Tapi agak turun dikit enggak kan kita udah ada hitungannya. Berarti kan Bapak cuma Iya. memformulasikan mereka masuk budget aja. Gitu. Nah itu dari ribuan itu kemarin wisuda anak TK itu udah ratusan sekolah. Bayangkan satu sekolahan buat wisuda itu medali sama plakat bisa TK rata-rata berapa sih? 60-an kan? 30. Pak, ngomong-ngomong ini kita ini kan coba share di YouTube nih. Nggak takut rahasianya dibongkar, Pak? Oh enggak? Nggak ya? Enggak apa-apa. Prinsipnya. Ilmu itu kan luas kan. Oke. Buat teman-teman yang mau tahu rahasia-rahasia ini nggak apa-apa. Bahkan kalau teman-teman mau berburu, mau bertanya-tanya, silakan, Bang. Iya. Boleh mampir. Ya, Pak ya? Iya. Karena prinsipnya banyak. Rezeki itu kan Boleh. seperti ini. Ya. Kita pernah mungkin disakitin orang, Iya. mungkin pernah ngasih orang atau diambil orang, patah. Nah, ini akan numbuh lagi. Oh, oke. Begitu dia ilmu rezeki. Makanya subhanallah bulan ini saya lebih dari yang orang lain tahu mungkin. Tuh. Sampai saya minta libur kan. Hari ini saya sudah dulu anak-anak. Karena udah over ya? Karena di depan udah fighter tuh 30.000 Udah siap lagi? kerjaan ya. Siap lagi? Nah, belum nanti yang lain-lain. Wow. Nah. Wow. Bener-bener rezeki Iya. itu kalau mau dikasih apapun kejadian tetap aja dikasih. Istilahnya saya kan membangun bukan korporat sih. Korporat user saya mungkin bisa dibilang itu cuma Sedikit. 1%. 1%. Jadi yang lebih banyak itu bener-bener. Teman-teman jadi seperti Teman-teman. bapak. Oke. Nah, dan saya nggak jual produk waktu itu. Oke. Saya menjual kepercayaan. Nah. Nah, kalau produk Hmm. orang semua bisa bikin, tapi kepercayaannya susah. Makanya kenapa Pak Rudi Susanto yang kerja di Riko, yang dulu di Korika, terus Pak Edi Kemat yang punya Firman Grafian, Snappy, Revo, terus yang punya Bali. Nah, itu kan gede-gede semua Gede tuh, semua, raksasa gede semua. besar. tuh. Mereka pengusaha besar. Tapi Kenapa saya bisa nemuin saya dan saya nemuin mereka? Ada kepercayaan, Ada kepercayaan. Itu. sebagai informasi, Pak Ali itu mulai dari kios kecil ya Pak ya, di Blok M ya. Ukurannya itu 1,5 meter kali 3 meter. Tahun berapa Pak? Tahun 2011 awal tahun. Sekarang Pak Ali sudah punya tempat workshop yang besar dengan mesin hampir berapa Pak sekarang? Sekarang mesin hampir lupa. Hampir lupa, banyak juga. 1, 2, 3, 4, 6. 6. Untuk mesin besar. Itu mesin besar. Karyawannya berapa sekarang? Ada hampir 30. Namanya juga lupa. Nambah juga lupa. Karena saya fokus ngurusin pelanggan. Oke. Tapi untuk kerjaan saya mau nomor 1 maunya. Hitungan jam harus ada selesai. Mulai Itu dari saya kios sendirian. 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 Iya. Waktu itu masih ada brosurnya tuh. Oke, nanti saya fotoin ya. Iya. Nanti saya fotoin ya. Jadi awalnya dulu saya itu memulai dari industri kreatif, bisa dibilang dia pemain kerinting sebetulnya. Cuman kok ada tingkat kejenuhan. Kok harga mulai nggak sehat. Awalnya gitu. Awalnya gitu. Terus main gantungan kunci, tempat ini. Terus emang pada dasar saya tuh orangnya suka seni. Suka seni. Suka seni, kedua suka bisnis, dan nggak bisa matematika. Nggak suka matematika. Nggak suka matematika. Tapi jago bisnis. Jago bisnis. Oke. Iya. Dan saya hobi buku, baca. Oh, suka baca. Oke, belajar berarti Iya. sebenarnya ya. Lucu. Saya dulu taruh di IPA saya udah mauin saya IPS. Sekolah saya itu nggak pernah baca buku sekolah. Bandel nggak sih Pak? Enggak. Udah. Saya sekolah dari anak jenderal Pak, diketok nanti. Dari kecil saya diasuh sama Balik lagi anak Pak. jenderal. Balik lagi ke bisnis Pak. Saya penasaran, Bapak itu orangnya kan positif gitu. Dalam perjalanan bisnis ini pernah nggak sih merasa down atau ada kejadian membuat Bapak sempat putus asa? Sempat ada. Ada ya.
Gimana Pak ceritanya? Waktu itu 3 tahun lalu, mungkin Bapak nggak suka, mungkin tak sudah dulu ya. Iya. Awal dulu kan 2014 saya tuh nyebar brosur dari toko ke toko, naik ojek. Naik ojek? Naik ojek. Sampai sekarang saya ada naik ojek, naruh brosur sama plakat. Oke. Ada 3 macam waktu itu. Saya kasih gratis hampir seluruh Jakarta Selatan. Oke. Dari toko ke toko. Plakat kosongan siap cetak. Iya. Padahal belum punya mesin. Tapi udah ngomong janjiin bisa siap Bisa cetak. cetak. Oke. Nah, berarti intinya kita kepercayaan kan? Benar. Betul. Benar. Terus gimana Pak? Mulai rame kebeli A, B, C, D. Ada permainan tidak sehat. Ya panjang lebihnya saya nggak mau bicara. Terus bagaimana Pak? Terus mulai hancur, blok selama 3 bulan. Hancur tuh 3 bulan. Karena kondisi yang nggak sehat itu. Iya nggak sehat itu. Akhirnya saya dibantu sama Pak Van. Pak Van, mungkin kan yang punya mesin ngoceh. Ngoceh. Nah, Oke. dia datang ke toko, menawarkan mesin dan saya bilang saya nggak punya duit. Yaudah, Pak Ali bayar ya. Berapa? Yang penting sisanya nanti Bapak akan punya. Itu. Kepercayaan nih kasih. Kepercayaan. Makanya bingung tuh. Saya nggak kenal Pak Van, tahu datang. Karena dari mulut ke mulut kan. Akhirnya saya diajak ikut pameran. Yang di Expo. Nah, itu dari situ saya merubah pola pikir saya. Walaupun saya nggak mau menyalahkan yang dulu, tetap saya dari situ. Cuman saya ambil positifnya. Dari situ saya ketemu Pak Jimmy, Pak Rudi, Pak sana karena produk saya itu lain daripada yang lain. Gitu loh. Dan jarang orang bisa bikin kemungkinan yang dulu ya. Berarti kalau nggak ada kejadian pun Bapak Ya. mungkin aja belum nggak kepikiran Iya, hal yang lain ya? kadang-kadang musibah itu kadang-kadang orang bisa maju karena disakiti. Karena diuji. Iya diuji. Itu Ya bagaimana kita melihat sisi positifnya aja. Oke. Oke. Berarti kita yang pasti selalu punya sudut pandang sebisa mungkin positif. Ya, merubah pola pikir, pola pandang ke depan, dapat ilmu bisnis, pola pikir hidup, cara berteman gimana. Itu semua saya dapat dari teman-teman. Iya. Contohnya mungkin Pak Edi Revo. Oh, Teman baik saya. Walaupun ilmunya nggak semuanya dikasih saya, tapi secara anatomi tubuh, cara melihat ngurus perusahaan, saya tarik. Belajar. Ya, Belajar. ini nggak semuanya dikasih, tapi secara nggak tahu saya sedot. Ya. Iya. Pak, ini banyak nih Pak, banyak banget ilmunya Pak. Mungkin ini harus dibagi nih ke beberapa bagian nih. Pencapaian apa yang benar-benar sampai sekarang ini yang benar-benar Bapak syukurin sih? Yang saya syukuri bisa benar. membahagiakan orang tua. Oke. Membelikan sawah, tempat tinggal yang layak. Oke. Orang tua angkat, Ibu Nanu, terutama yang nyekolahin saya dari kecil. Oh. Iya. Dari kecil nyekolahin saya. Diasuh sama dia. Tuh. Itu pencapaian. Iya, dari Bisa bahagia dengan kecil banget udah diambil diasuh sampai Iya. sekolah sampai kerja. Belum teman-teman saudara-saudara kayak di Batu kan ada adik kan. Terutama buat keluarga saya sendiri. Tuh. Ternyata Allah tuh kasih lebih dari yang saya minta. Bener. Lebih ya Pak. Lebih dari yang minta. Bapak ketemu saya waktu itu berapa tahun? 2 tahun lalu ya? Di Tahun setengah. Kayaknya hampir 2 tahun. Hampir deh. 2 tahun. September atau ini bulan yang sama kurang lebih 2018. Itu masih kayak di gubuk kan kita? Iya. Iya. Dan Kayak gitu. pencapaiannya ya, ya disyukuri. Saya ngerasain per 6 bulan itu saya punya target harus berubah. Oke. Dan pikiran saya, pasar saya itu menuntut saya. Tahun depan harus beli mesin dan ada penambahan produk. Lebih banyak ke merchandise. Kayaknya saya tuh umur 36 kayaknya haus ilmu. Tadi kita ngomong Bapak udah bersyukur bisa mencapai, ya kan? Terus ini saya juga nih satu pertanyaan yang menggelitik juga nih. Kalau tadi Bapak bilang
haus ilmu, pengen maju, targetnya mau terus ini. Iya. Yang tanda kutip kan nggak semua orang Pak bisa berpikir seperti itu Pak. Ya kan? Ya mungkin ini anugerah. Anugerah ya? Karena di bawah saya banyak yang saya tampung mungkin. Oh oke. Karena di saat itu Bapak udah mulai banyak menerima karyawan. Iya. Oke. Dan Bapak merasa ini suatu Titipan yang harus Iya. Bapak jaga. Amanah ya kan? Amanah. Jadi Bapak harus terus berkembang. Iya. Bayangin sekitar 20.000 orang. Taruhlah yang aktif, yang produktif itu 15.000. Member-member di luar ya? 15.000 bagi 1% berapa? Nah, kurang lebih 50. 500. 150 kan? 5, ya. 150 ya? Iya, 500. 150. Ya. Kita ngurusin 50 orang, kita udah nggak sanggup. Benar. Logikanya. Benar. Dan sebanyak itu, nggak ada istilah kerjaan nggak bisa, semua harus bisa. Kalau nggak bisa kita tidak minta bantuan lain. Kadang-kadang yang orang nggak bisa, mereka udah takut duluan dari kerjaan saya. Nggak ada istilah, tapi nanti kalkulasi, pelajari, kalkulasi, laksanakan. Nggak ada tapinya. Nggak ada. Nggak ada jika. Nggak ada syarat dan Nggak ada. ketentuan. Pokoknya udah kalkulasi, hitung, ya kan? Laksanakan. Laksanakan kerjaannya. Iya. Ya. Oh nggak bisa laporan. Maksudnya laporan, tambah karyawan, tambah Karyawan, waktu, pindah tempat lain, pindah tempat, pokoknya pastikan jadi bisa. pastikan bisa. Wow. Ini benar-benar pelayanan. Mikirin Dan ketika customer dulu ya. barang yang dikirim kadang-kadang itu bukan nggak bisa, kadang-kadang telat di kendala itu memang produksi kan. Ini produksi. Pas kan enggak. Kalaupun telat produksi kebanyakan umpamanya hari harus pakai. Ya. Tahunnya kita telat kirim kan, masih reguler kan. Hmm. Jadi ONS itu kita kasih tanggung jawab. Jadi dia bayar sesuai dengan ongkos dia, juga sisanya saya bayar. Itu komitmen kami. Wow. Jadi customer itu pokoknya benar-benar di merasakan Iya. pelayanan yang melebihi ekspektasi. Iya. Pantesan repeat order terus Pak, kalau customer. Kalau nggak gede nggak? Sebelum bohong pandemi, ini. sebelum pandemi itu sehari saya jujur nih, buat teman-teman Iya. penting ini ya, Iya. saya itu bisa 500 bis Sehari 500 sehari. bis. Tapi di zaman pandemi percaya atau enggak? Nah. Bulan ini kayaknya lebih. Lebih enggak, cuman kita punya produk baru tersendiri yang dibutuhkan masyarakat. Yang tadinya 50% hilang, 50% kemana ini? Diganti. Tambahin produk, ini yang benar. Dengan produk. Iya. Jadi harus terus Jadi, targetnya nggak boleh diganti, Iya. strateginya yang diganti. nanti normal pun kita punya bisa kemungkinan 5 pos produk. Oke. Jadi ingat, apa yang kita pengen kita targetin itu jangan diubah. Ya nggak Pak? Kalau keluar jalur kayak nggak mungkin. Strateginya yang diubah. Kalau Betul. produknya lagi kosong yang ini yang turun, coba tambahin dengan Iya. produk lain gitu ya. Sekarang yang lagi booming tumbler. Tumbler. Iya. Kenapa saya bilang tumbler? Karena kalau untuk vaksin ini ketemu kapan kita nggak tahu kan. Sampai Benar, sekarang masih benar. ngambang kan. Masih ngambang. Sekarang pun yang masih apa itu maksudnya yang udah jalan, yang belum kena PSBB, ada protokol kesehatan. Mau nggak mau semua instansi, baik sekolah, pribadi pun malahan, kampus, instansi pemerintah, itu semua harus pakai tumbler. Itu protokol kesehatan. Mbak, ambilin tumbler satu. Gitu. Oke. Sekarang satu kampus itu berapa mahasiswa? Minimal satu kampus, satu orang, 2 tumbler. Oke. Karena mereka harus bawa sendiri, Bawa sendiri. gelasnya Nah. segala ya. Belum sekolahan, Oke. belum pribadi. Bapak bisa mikir sampai jauh segitu Iya. Pak. Sukses loh Pak. Saya malah Saya sebelum yakin sih selama masih ada kita bisa makan, selama interaksi masih ada, walaupun dibatasi, rezeki jalan pun masih ada, saya yakin. asal kita mau berpikir aja, mau Berpikir. usaha aja ya. Sekarang instansi, sekolah, perusahaan, kampus berapa ribu, satu orang taruhlah 20.
Saya nggak tertukar ini kan protokol COVID itu. Oke. Ngomong-ngomong mereka namain ya? Namain. Ya kan kalau mau namain, mau di laser, mau di print, mau kuantiti dikit, mau kuantiti banyak. Ya. Sebetulnya aku kemarin juga nggak terlalu ini pas oleh-oleh yang pertama bingung. Akhirnya saya bingung lagi. Setiap tahun saya punya grafik kan untuk order itu. Bulan ini yang kami apa? Kami ini. Kebetulan kemarin tuh di luar COVID itu ada dan itu tetap jalan. Sudah. Bayangin kalau kita pegang 5 kampus, 1 juta berapa? Ya kurang lebih 1.000 lah. 1.000. Ya. Ada yang 6.000, ada yang 5.000. Iya. Kemarin kayak setan bisa 4.000. Rata-rata 3.000 4.000 ya? Ya, itu baru 1 kampus. Dan sudah sekali, setahun sekali itu bisa 4, 3. Tuh. Emang Itu kalau baru 1 kampus. emang kalau orang yang punya otaknya bisnis gitu, kagak ada yang kata istilah down atau covid gitu Iya. loh. Pak, tapi tetap Pak berbagi Pak. Banyak Iya. juga kan sekarang pengusaha mentalnya lagi down, ya omsetnya lagi down dengan Iya. situasi, ya kan. Mungkin Bapak ada sedikit support Pak. Kata-kata positif apa yang bisa Bapak share Pak ke mereka? Saya yakin kita selama ada kehidupan, insya Allah jalan ada itu, rezeki. Oke. Ada, saya yakin. Oke. Kembali ke kitanya aja. Mau nggak? Berusaha, ayo. Jadi yang kayak seperti tadi mungkin sebelumnya awal kita ngomong apa ya, rezeki mungkin belum datang, tapi kan kita bisa nambah yang lain ya, ilmu, ya, lebih banyak review ya. Makanya kenapa saya kan nggak awalnya lebih mementingkan silaturahmi. Kalau mungkin di agama kami itu kan silaturahmi itu mungkin agama bapak juga kan Iya. mendatangkan rezeki. Benar. Kalau saya ketemu bapak, saya nggak akan jual barang kayak gitu. Oke. Saya kenalan akrab gitu. Saya akan jual diri saya dulu. Nggak jual, saya jual diri saya dulu. Ini udah saya. Jual kepercayaan nih Pak. Ya. Kalau saya jual kopi ke bapak, setelah saya minum walaupun kopi saya enak, kadang-kadang setelah saya lepas. Selesai lepas. Oke. Udah. Oke. Tapi kalau kita sering ketemu, ngopi bareng, berbagi kehidupan, lebih dari saudara. Bapak yakin akan bilang ke teman bapak, walaupun bapak nggak ngobrol ke saya, percaya nggak? Mungkin saya udah nggak ngopi lagi Nggak ya ngopi lagi. Bapak, tapi saya bisa bilang, ini kalau mau ngopi Tempat ke tempat lain, gua jamin enak, lu bawa teman-teman. Tapi beda nggak jual kopi di pinggir jalan. Setelah saya minum udah pergi. Iya. Kayak silaturahminya, ikatan batinnya. Jadi Iya. nggak ada ujung-ujungnya sebenarnya kalau kita ngomong di bisnis itu nggak ada hubungan berkelanjutan Iya. gitu ya Pak ya. Ada ikatan sebetulnya sih. Oke. Dan saya mau ngopi-ngopi, nongkrong. ngopi nongkrong kan berbagi. Berbagi, Kita berbagi pengalaman. Benar. Iya. Kayak Pak Rudi tuh sama saya belum pernah order baru kemarin mungkin. Oke. Tapi income saya ada pribadi belum bisa balas jasa ke dia itu. Dia sering udah referensi banyak Iya, orang. referensi ke dia itu berapa banyak dari seluruh Indonesia. Oke. Jadi Halo Pak Rudi. salam buat Pak Rudi. Pak Rudi juga udah melanglang buana nih Iya. sekarang kan. Makanya hamba Pak Rudi itu Hamba. suka berbagi kayaknya. Oke. Dan masih banyak ya Pak teman-teman positif ya Pak ya. Iya. Ya, asal kitanya juga izin ya, kita juga berbagi juga ya. Gitu. Ya. Paling nanti kita coba jalan-jalan lihat apa ruang produksi sebentar gitu loh. Iya. Ibaratnya kita grebek bisnisnya Pak Ali gitu loh. Lihat bagaimana majunya gitu loh. Zaman Covid ya. Ini syuting berarti di bulan September akhir ya. Kita kebetulan orangnya lagi off. Anak-anak itu istirahat sekarang. Lagi istirahat ya. Kemarin ribuan tuh kita kirim plakat, tumbler, semuanya. Karena ini mulai Senin itu udah datang bahan baku hampir 30.000. Waktunya berapa? Sebulan. Berarti sehari harus 1.000. Siap-siap begadang. Iya. Kalau sekarang kan kalau bisnis ditanya kalau kondisi sekarang banyak orang PHP.
Saya tanya 30.000. Saya tanya 30.000, ada duit nggak? Katanya, iya, kadang-kadang gitu kan. Lagi zamannya banyak yang halu. Dan 30.000 ini saya belum pernah ketemu orang-orang. Dan dia berani DP Pak. Berani DP. Itu referensi. Wow, sampai segitunya Pak. Iya. Sama si A-nya belum pernah ketemu. Pelakuannya sering sini. Kurirnya aja yang datang ke Iya. sini. Tadi ya Pak ya, karena bangun kepercayaan. Iya. Ini sangat apa ya? Bikin saya lebih yakin lagi. Iya. Ibaratnya hubungan bisnis itu bukan hanya sekedar Kan uang, Iya. gitu ya Pak ya. Iya. Tapi lebih ke arah apa ya? Temanan, persaudaraan. Ada. Lebih ke arah hubungan sosial. Sosial, iya. Gitu. Bapak lebih mikirin mereka dulu ya, Iya. daripada mikirin diri sendiri ya. Iya. Benar, Allah tuh kasih lebih dari yang saya minta. Dibilang, kalau dibilang 1 tambah 1 2. Iya. Ini kayaknya nggak ketemu. Pak, saya kan lagi juga ada sempat belajar tentang amalan di Iya. Muslim. Itu boleh tahu nggak sih Pak? Boleh. Triknya amalannya apa aja Insya sih Allah Pak? saya mungkin bisa, walaupun lulusan madrasah. Sedikit, cuman malu sama dosa saya. Gitu. Amalannya apa aja sih Pak? Kalau boleh tahu Pak? Banyak sih itu amalan tuh. Amalan sudah kita sama orang tua, kita tuh selalu doain orang tua. Itu yang terpenting. Kalau di Islam, mungkin di Jawa itu orang tua itu Allah nomor 2. Allah yang nyata. Allah yang nyata. Nah, walaupun itu kadang-kadang orang tua angkat. Makanya orang tua angkat saya itu Ibu Nano yang nyekolahkan saya dari nol sampai sekarang saya selalu main. Apa kebutuhannya selalu saya bantu. Jadi Iya. Bapak ibaratnya sama kayak surga di telapak Iya. kaki orang tua Iya. kita gitu ya. Ya, sedekah tetap sih kita. Sedekah. Anak yatim tiap bulan. Oke. Kalau saya selama ini bokap saya, Pak An kan saya selalu emang fokus produk. Saya tidak pernah masalah politik, masalah agama, masalah ini enggak. Saya 100% produk saya. Apalagi HOA di luar itu saya tidak pernah upload. Bapak- Itu sales profesional dong. Pokoknya Pernah sales kan? hubungan apa kan ibaratnya kalau kita ngomong Iya. yang di luar dari kerjaan Iya. jangan disamain. Ya sama ini ya. Apalagi- Itu kunci saya satu itu juga termasuk itu. Oke. Jadi Iya. bisa masuk ke semua Semua lini. ya. Iya. Gitu. Netral dong. Iya. Dan satu lagi harus mempercayai produk kita paling bagus. Nah, Walaupun enggak yang terbaik, tapi pelayanan terbaik. oke. Nah, Ini ada trik nih. Kita harus percaya barang atau produk kita atau jasa kita yang terbaik. walaupun nomor 2. Walaupun nomor 2, yang Iya. penting kan pelayanan gua terbaik. Iya, itu. Nah, Oke, trik yang bagus Pak. iya. Itu ibaratnya jadi pede ya Pak ya, ngomongin ya Pak ya. Pertama memang faktor kebutuhan kan. Oke. Produk saya A, kualitas nomor 2. Produk teman saya ini ilmu mungkin nih buat teman-teman. Produk teman saya nomor 1. Oke. Bapak bisa butuh ini 1000 piece. Oke. Ini juga 1000 piece. Oke. Tapi dia ngejar kualitas. Otomatis butuh waktu Benar. produksi. Benar. Tapi 2 hari. Berarti nggak sanggup kan? Ya, Kali ini sanggup. sanggup. Karena pada dasarnya tanpa menghilangkan kualitas, inti dari saya itu bisnis itu menyediakan produk Benar. adalah selayaknya. Benar. Karena kembali ke bisnis kita butuh duit. Benar. Nah, yang penting barang itu cukup. Oke. Kadang orang kan ngejar kan kualitas bagus, cuma waktu nggak bisa. Jadi kita harus tarik bagaimana yang paling mendekati dengan Iya, karena kebutuhan intinya customer. kebutuhan.
Iya. Kalau kebutuhan customer yang speed yang Iya. nomor satu ya, kita dahulukan speednya. Iya. Gitu. Jangan memaksakan idealisme harus yang perfect, bagus Iya. gitu. Seperti kita punya anak lapar, di sini ada nasi padang, di sini ada Warteg. warteg. Oke. Yang paling dekatnya warteg. Iya. Nasi padang. Iya. Anak kita lapar nangis, mana yang dibutuhkan? Iya, pokoknya yang bisa dimakan duluan. Duluan. Gitu. Nah itu lebih analogi lebih tepat. Ini baru Pak, ini dapat ilmu baru. Saya minum dulu ya Pak ya. Iya. Ini apa yang dibikinin jus alpukat nih. Dan kita tiap minggu tuh sebelum pandemi itu hampir 2 hari sekali itu kedatangan tamu dari luar daerah. Luar daerah. Kita sama-sama sharing, belajar produk, Tapi sekarang udah nggak bisa yang datang. bisa dihitung lah. Tamu saya bisa dibilang kan order siluman. Iya. Hidup di zaman modern. Mau nggak mau, ikut nggak ikut, ya harus mau ikutin zaman. Internet. Internet. Ya. Apa yang bisa Bapak share? Kayaknya ini ilmu perusahaan nggak bisa. Off the record. Nggak boleh. Ini rahasia dapur, bener-bener rahasia dapur. Nggak bisa semua ini kasih.